sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya berharap anak-anak kami semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu saya meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Nah, anak-anak sekalian, apakah anak-anak kami masih ingat tepuk PPK dan salam PPK? Nah, untuk mengulang kembali proses pembelajaran kita, saya mau meminta anak-anak kami dan saya ingin mengajak anak-anak kami untuk melakukan tepuk PPK. Ayo anak-anak di rumah, silakan ikuti saya untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, anak-anak sekalian, dengan melaksanakan dan mengamalkan tepuk PPK dan salam PPK, anak-anak kami diharapkan bisa mewujudkan belajar profil Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Kita masih di tema yang ke-8, subtema yang ke-3, dan hari ini kita akan bahas kondisi geografis Laos. Nah, yang pertama kita bahas letak geografis. Letak geografis dari Laos adalah sebelah barat laut berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Bagaimanakah bentang alam dari negara Laos? Nah, negara Laos tidak memiliki garis pantai dan wilayah perairan. Kemudian yang kedua berupa pegunungan dan hutan. Barisan gunung membujur dari barat ke laut tenggara. Sebelah timur terdapat pegunungan 6. Sungai Mekong mengalir di seluruh Laos dan bermuara ke Teluk Tonkin. Lembah Sungai Mekong merupakan daerah subur. Nah, anak-anak kami sekalian, itulah yang menjadi kondisi geografis dari negara Laos. Ada letak geografisnya dan bagaimana bentang alamnya. Nah, sebagai tugas nanti yang akan saya tampilkan di akhir video ini, maka anak-anak kami diminta untuk mempresentasikan kondisi geografis dari negara Laos tersebut. Nah, artinya adalah anak-anak kami harus paham terlebih dahulu bagaimana letak geografisnya dan bentang alamnya. Nah, kemudian untuk negara yang kedua kita akan bahas bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi negara Laos itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Laos merupakan negara agraris. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di negara Laos itu melakukan usaha pertanian dan perkebunan. Apa yang menjadi hasil pertanian utama di negara Laos tersebut? Ada yang tahu? Yes, yaitu ada padi dan jagung. Nah, hasil tambangnya adalah ada timah, timbal, perak, dan emas. Nah, adapun komoditi ekspor utama dari negara Laos adalah ada timah, kayu, dan kulit binatang. Itulah yang menjadi kondisi yang ada di negara Laos. Nah, sekarang kita beralih ke negara Kamboja. Sekarang kita akan beralih bagaimana sebenarnya kondisi geografis di negara Kamboja tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah bahas letak geografisnya berada di sebelah barat berbatasan dengan Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah selatan dengan Teluk Thailand, dan sebelah timur dengan Vietnam. Terus, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah bentang alam di negara Kamboja tersebut? Nah, anak-anak sekalian, ternyata bentang alam di negara Kamboja tersebut dia menyerupai piring. Artinya bahwa dia memiliki cekungan di tengah dan daratan tinggi di tepinya. Bagian tengah berupa daratan rendah, bagian pinggir adalah rangkaian pegunungan. Nah, pegunungan Dok Rak yang berada di utara dan pegunungan Kardamon yang berada di sebelah barat. Nah, yang menjadi tujuan dan yang sering dikenal dengan di negara Kamboja ini adalah ada Sungai Mekong. Ya, itu adalah sungai utama. Sungai Mekong itulah namanya. Nah, kemudian terdapat pantai di sebelah barat daya. Itulah yang menjadi bentang alam dari negara Kamboja.
Nah, sekarang kita beralih dan berdiskusi mengenai kondisi ekonomi Kamboja. Apa sih? Bagaimana sih kondisi ekonomi di negara Kamboja tersebut? Nah, Kamboja itu merupakan negara agraris. Adapun yang menjadi hasil dari pertanian daripada Kamboja adalah ada padi, jagung, kedelai. Nah, yang menjadi hasil perkebunan dari negara Kamboja ada karet, tebu. Kemudian hasil tambang dari negara Kamboja tersebut adalah ada biji besi, tembaga, dan fosfat. Nah, itulah yang kita bahas dari kondisi ekonomi dari negara Kamboja tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke negara kita sendiri, negara Indonesia, ya, negara yang kita cintai. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni sekitar 6.000 pulau. Pulau terbesar ada 5, yaitu apa? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, secara astronomis, letak Indonesia itu berada di mana? Berada di 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 114 bujur timur. Secara geografis, anak-anak, letak Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra yaitu apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan tahun 2017 saya sudah menjalani satu benua. Benua apa itu? Ada yang ingat? Iya, benua Australia. Nah, letak Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia itu memiliki iklim tropis. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu ada iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Nah, itulah yang menjadi sorotan utama yang kita miliki. Ya, kita sebagai negara Indonesia yang tinggal di negara Indonesia, yang menempuh pendidikan di negara Indonesia, we have to know first, and we have to know many of this. Jadi kita harus tahu banyak tentang Indonesia tersebut. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sumber daya yang ada di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Ayo, kita sekarang berada di Pulau Sumatera, tepatnya exactly di daerah Kabupaten Toba. Ternyata potensi sumber daya alam di bidang perkebunan itu ada kopi, karet, kelapa sawit. Nah, apalagi di Sumatera Utara, daerah Toba itu ada kopi ya, banyak sekali kopi. Ya, di kampung saya juga ada kopi, banyak sekali kopi. Nah, sementara di Pulau Jawa dan Bali itu potensi sumber daya alam di bidang pertanian itu ada padi dan palawija. Kalau di pulau di bagian timur ada sagu, ada rempah-rempah. Nah, yang menjadi komoditas unggulan di negara Indonesia adalah kakao atau biji coklat, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan rempah-rempah. Jadi Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya, ya, terkenal dengan kelapa sawitnya juga, terkenal dengan karetnya, terkenal dengan kopinya, terkenal dengan tehnya. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap Indonesia, kita harus menjaga sumber daya yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, apa yang menjadi sumber daya alam yang ada di tempat anak-anak kami manfaatkan hal itu. Nah, demikian yang boleh kami sampaikan, demikian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, do not forget to search, jangan lupa untuk melihat Teach Me atau LMS anak-anak kami semuanya, karena di situ sudah diupload tugas-tugas dan lain sebagainya. So finally, I would like to say thank you very much and God bless you all. Horas.